Saudara, sebuah kematian yang sempat dianggap biasa kini berubah menjadi perkara yang mengundang kejanggalan. Kematian Sutrimo, sosok yang disebut pernah menjadi kepala rumah tangga di kediaman ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kini menjadi fokus pengusutan polisi. Di tengah perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri, polisi berusaha merangkai kembali jejak terakhir Sutrimo. Dan ketika satu persatu petunjuk mulai terbuka, adakah rahasia besar di balik kematian Sutrimo? Keluarga yang menilai ada kejanggalan dalam kematian Sutrimo melaporkan kasus ini ke Mapolresta Banyumas pada 8 Agustus lalu. Keluarga ingin memastikan penyebab kematian Sutrimo. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di depan sebuah klinik di Jakarta Selatan pada 23 Juli 2026. Ia sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Jenazah Sutrimo kemudian tiba di kampung halaman yang ada di Desa Wulahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, dan langsung dimakamkan. Keluarga mengaku saat penyerahan jenazah ini tidak disertai barang pribadi Sutrimo seperti pakaian dan ponselnya. Keluarga Sutrimo juga menepis telah menerima uang sebesar 1 miliar rupiah supaya tidak membuat laporan ke polisi. Tidak ada kejanggalan ya Mas ya, tidak ada kejanggalan karena sudah bersih, itu kan. Pada saatnya tahu-tahu kan karena dari berita, karena simpang siur berita begitu kan segala macam, apalagi mohon maaf ada tuduhan katanya keluarga itu nggak melapor gara-gara dapat uang 1 miliar ya. Artinya keluarga juga ingin tahu, ingin memastikan ya kepastian hukumnya seperti apa, apakah itu memang kematiannya wajar atau tidak. Nggak terima handphone dari korban? Nggak Nggak ada ya? Yang diterima apa aja Pak pada saat itu Pak? Yang diberikan? KTP sama santunan sebesar 20 juta. Itu yang diterima apa Pak? Yang diterima bapak saya. Surat-surat. Yang memberi ya? Sama surat-surat dari keterangan dari rumah sakit. Yang memberi siapa? mengantarkan Yang siapa, memberi? Yang mengantarkan saya juga nggak tahu. Tahu orangnya tapi nggak tahu namanya. Keluarga Sutrimo mengaku akan kooperatif dalam proses ekshumasi yang kini dilakukan polisi demi kepastian hukum. Ekshumasi juga akan memberikan jawaban apakah kematian Sutrimo dinilai wajar atau tidak wajar. Sebelumnya, keluarga Sutrimo tidak mengetahui adanya kejanggalan terkait kematian Sutrimo. Namun, kabar yang simpang siur membuat keluarga ingin mengetahui secara jelas kondisi yang sebenarnya terjadi. Proses kepastian hukum terkait meninggalnya saudara Sutrimo. Maksudnya spesifiknya apa? Kepastian hukum penyebab kematian atau apa? Iya, wajar apa tidak gitu loh. Cuma itu ada. Saudara, keluarga Sutrimo meminta perlindungan hukum ke polisi usai melaporkan kasus kematian Sutrimo. Permohonan tersebut untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Polisi pun langsung mengabulkan permohonan keluarga Sutrimo. Polisi setiap hari memantau rumah keluarga serta berjaga di makam Sutrimo. Saudara, pagi ini, Rabu hari ini, polisi memulai proses ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo. Ekshumasi dilakukan dalam 3 tahap, yakni pembongkaran makam, pemeriksaan luar untuk memastikan identitas jenazah, serta pemeriksaan bagian dalam. Otopsi ulang ini menjadi bagian dari proses penyidikan guna memperoleh bukti medis dan ilmiah dalam mengungkap penyebab kematian kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah itu.
Polisi melakukan ekshumasi jasad Sutrimo untuk mengetahui penyebab kematiannya. Ekshumasi ini melibatkan tim dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, dan Polresta Banyumas, serta Perkumpulan Dokter Forensik dan Mediko-Legal Indonesia. Terdapat 3 tahapan ekshumasi, yakni pembongkaran makam, pemeriksaan luar, dan pemeriksaan dalam. Dan terkait kasusnya, keluarga juga telah membuat laporan polisi di Polresta Banyumas pada 8 Agustus 2026 untuk meminta penyelidikan atas kasus kematian Sutrimo. Jelas apakah cara dan sebab kematiannya natural atau unnatural kematian seperti itu. Sehingga kami juga mohon waktu ya untuk bekerja hari ini dengan maksimal. Karena lagi proses ekshumasi. Ekshumasi itu memeriksa makamnya, jenis tanahnya, panjang makamnya, juga pengambilan sampel di sekitar tanah makam seperti itu. Proses pembongkaran makam terhadap jenazah Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak dihadiri oleh keluarga. Keputusan ini didasarkan pada kondisi psikologis sehingga hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Kuasa hukum keluarga bilang secara umum kondisi jenazah baik sehingga memudahkan proses ekshumasi dan diharapkan dapat memberikan hasil secepatnya terkait penyebab kematian Sutrimo. Selain melakukan ekshumasi, polisi juga mendalami identitas Febrio Adiono. Febrio ini merupakan sosok yang menjadi salah satu pengantar Sutrimo ke rumah sakit. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bilang Febrio ini bukanlah seorang jaksa, melainkan ajudan dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Usai Febri menjadi tersangka TPPU, Febrio hanya bertugas sebagai staf administrasi Kejaksaan Agung. Dari hasil lidik itu sudah 27 saksi yang diminta keterangan. Dalam proses sidik sudah ada sekitar 8 atau 7 atau 8 saksi yang sudah dimintain keterangan. saksi utama. Ya, ini masih saksi-saksi yang lain. Nanti kita akan melihat dalam proses ekshumasi hasilnya apa, kan harus ada persesuaian dari keterangan saksi ataupun barang bukti lain. Termasuk saksi Febrio juga. Ya, nanti akan dilakukan pemeriksaan ulang. Saya tidak mengenal terhadap yang istilahnya Karungga, saya tidak kenal sama sekali dan bukan warga kejaksaan. Jadi saya tidak mengomentari itu. Tapi yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. ADC-nya bukan Pak? Stafnya ya. Saudara, terkait kematian Sutrimo, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan pihaknya tidak mengenal Sutrimo. Namun terkait Febrio Adiono, Kapus Penkum membenarkan jika Febrio merupakan pegawai kejaksaan namun bukan seorang jaksa. Komisi 3 DPR juga memastikan, saudara, akan mengawal kasus kematian Sutrimo. Pria yang bekerja sebagai Karungga ex-Jampitsus, Febri Adriansyah yang merupakan anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan mengakui misteri kematian Sutrimo ini membutuhkan penyidikan berbasis saintifik agar hasilnya akurat sehingga bisa memakan waktu. Proses ekshumasi Sutrimo yang akan berlangsung 12 Agustus ini jadi rangkaian penyidikan yang bisa mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Memang untuk soal kematian ini membutuhkan scientific identification-nya, membutuhkan skill yang cukup, bukti-bukti yang akurat agar tidak salah menyimpulkan. Jadi kita hormati proses penyidikan ini, tapi kita minta tuntaskan sampai selesai. Nah, Komisi 3 tentu akan mengawal sampai tuntas ini. Ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo menjadi lengkap dan penting untuk mengungkap penyebab kematian secara terang benderang. Pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan luka akibat benda tajam maupun tumpul pada jenazah.
Namun sampel jenazah masih harus menjalani pemeriksaan laboratorium yang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 3 minggu. Hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan kepastian secara ilmiah sekaligus membantu proses penyelidikan untuk mengungkap fakta di balik kematian Sutrimo.